4 hukum rohani bagian pertama. Ini dinarasikan dari sumber Campus Crusade for Christ ya, yang diterjemahkan oleh LPMI. Ya. Hukum pertama adalah tentang kasih Allah dan rencana Allah. Tuhan Allah mengasihi saudara dan mempunyai suatu rencana yang indah bagi hidup saudara. Ya, shalom saudara. Salam makan sehat. Nah, jadi hukum yang dimaksud di sini adalah dalam pengertian prinsip. Ya, jadi prinsip-prinsip hubungan Allah dan manusia. Jadi bukan hukum dalam pengertian peraturan atau undang-undang. Namun hukum di sini dalam pengertian prinsip ya. Nah, untuk bagian pertama ini mungkin saya lebih suka menggunakan kata fakta ya. Bahwa faktanya Allah mengasihi kita. Allah telah mengasihi kita ya, bukan akan tapi telah mengasihi kita. Kasihnya sudah dideliver ya. Sudah diberikan kepada kita. Nah, dan juga faktanya Allah punya rencana untuk manusia, untuk saudara, untuk saya. Apa itu? Mari kita lihat selanjutnya. Nah, kasih Allah kita bisa lihat di Yohanes 3:16, 17, 18 ya. Yang ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kasih Allah untuk dunia itu artinya untuk semua saudara. Namun tidak semua beroleh hidup yang kekal. Hanya yang percaya kepadanya saja yang beroleh hidup yang kekal. Nah, ini dipertegas ya tujuannya dalam Yohanes 17 ya. Yohanes 3 ayat 17 ya. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi ya. Ingat ya. Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Dia di sini adalah Yesus Kristus, saudara. Nah, ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah ya. Nah, jadi bukan Yesus yang menghukum, tapi posisi manusia memang telah berada di bawah hukuman. Kita dalam posisi terdakwa, saudara. Allah mengutus anaknya ke dalam dunia tidak ujuk-ujuk, saudara, tapi sudah direncanakan dan dijanjikan sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, ini yang disebut proto-evangelium, Injil pertama. Kita bisa lihat di Kejadian 3 ayat 15 ya. Kemudian diulang lagi di banyak kitab ya. Ada nubuatan tentang kelahiran. Nubuat tersebut menyebutkan kelahiran Yesus, kelahiran Mesias dari kota kecil Bethlehem ya. Bisa lihat di Mika 5 ayat 2. Jadi ini sudah direncanakan jauh-jauh, sudah nubuatkan ya. Kemudian dari garis keturunan dari akar Daud. Mesias dinubuatkan berasal dari keturunan Daud sebagai raja yang kekal ya. Kita bisa lihat 2 Samuel 7, Yesaya 9 ayat 6 sampai 7. Nah, kemudian juga kelahirannya itu dari seorang perempuan ya, dan dari seorang perawan. Nah, ada nubuat tentang kelahiran luar biasa ya, perawan dan kehadiran Allah di tengah manusia. Kita bisa lihat di Yesaya 7 ayat 14. Dan masih banyak lagi nubuatan tentang kedatangan Yesus Kristus. Misal kita lihat di Ulangan 18 ayat 18 tentang nabi yang akan datang seperti Musa, saudara ya, seperti Musa yang sering disalahpahami oleh saudara-saudara kita, saudara. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau, seperti Musa maksudnya ya. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Menarik saudara, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Jadi dalam mulut
nabi yang dijanjikan ini, Allah sudah menaruh firman-Nya. Dia langsung bisa mengeluarkan firman tanpa konfirmasi dengan Allah. Iya, karena dia sendiri adalah Allah, saudara ya. Kemudian Ulangan 18 ayat 15 berkata seperti ini. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Tadi yang harus dengarkan adalah Yesus Kristus, saudara. Bukan nabi lain, tapi Yesus Kristus. Nah, tentang kesalahpahaman nabi yang akan datang seperti Musa itu ya, kita sering dengar, kalau Nabi Musa punya ibu bapak, Yesus kan tidak, oh berarti bukan Yesus. Nabi Musa menikah, Yesus tidak, berarti bukan Yesus. Dan seterusnya. Tapi ini sebenarnya tidak mendasar, saudara. Karena kalau punya ibu punya bapak, saya juga punya ibu punya bapak. Kalau menikah, saya juga menikah. Sebenarnya yang dimaksud punya ciri-ciri seperti Musa adalah hal-hal yang spesifik, hal-hal yang khusus, seperti zaman kanak-kanak Musa terancam pembunuhan oleh Firaun, seperti juga Yesus pada masa kanak-kanaknya juga terancam oleh Raja Herodes. Jadi tidak semua orang yang dilahirkan menghadapi ancaman pembunuhan pada saat masih kanak-kanak. Kemudian sewaktu kelahiran Musa, Firaun sangat marah dan mengarahkan semua budak-budak lelaki yang berusia 2 tahun ke bawah harus dibunuh. Nah, sama waktu Yesus dilahirkan itu Herodes juga sangat marah dan mengarahkan agar budak lelaki di bawah umur 2 tahun dibunuh. Nah, di dalam dunia ini hanya 2 pribadi saja ya yang menghadapi pengalaman ancaman pembunuhan ketika masih kanak-kanak, dan seterusnya seperti itu, saudara. Nah, jadi Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal ke dunia melalui kelahiran Yesus Kristus sudah dinubuatkan melalui firman-Nya berulang kali secara detail dan akurat. Nah, tentang rencana Allah untuk saudara, kita bisa lihat di Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya, jadi siapa yang dimaksud dengan mereka ini? Ya, Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Karena milik Kristus ya. Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Bagaimana dengan orang yang di luar Kristus, bukan domba-domba Yesus Kristus? Ayat 16 mengatakan, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba ini harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Haleluya, saudara. Memang Tuhan Yesus datang mengasihi saudara, dan dia punya rencana yang indah bagi hidup saudara. Puji Tuhan, haleluya, amin.